Pemirsa, kafe dan restoran saat ini lebih hening karena pengelola takut untuk memutar musik. Ini terjadi akibat penegakan aturan pembayaran royalti pemutaran musik di tempat komersil. Memutar musik di tempat komersil seperti itu menjadi jebakan karena konsekuensi hukum yang tidak terduga. Bagaimana pemerintah merespons masalah ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Jika Anda memasuki restoran atau kafe saat ini mungkin akan sedikit terkejut karena suasananya lebih hening tanpa alunan musik. Ya, para pemilik restoran dan kafe saat ini ramai-ramai menghentikan pemutaran musik karena khawatir terkena konsekuensi kewajiban membayar royalti atau konsekuensi hukum jika tidak membayar. Sebuah kafe yang memutar musik dan karya seni lainnya tanpa izin bisa dianggap melanggar hukum. Lembaga atau asosiasi yang mengelola hak cipta musik bisa menuntut pemilik kafe yang memutar musik tanpa membayar royalti. Tuntutan ini bisa berakhir dengan denda yang besar yang tentunya bisa sangat merugikan usaha kecil. Masalahnya terkadang pemilik kafe merasa bingung mengenai siapa yang harus mereka bayar dan berapa biayanya. Ketidakjelasan ini membuat banyak pemilik kafe memilih untuk tidak mengambil risiko. Lalu berapa royalti yang harus dibayar kafe yang memutar musik berhak cipta? Komisioner LMKN bidang collecting and lisensi Yesi Kurniawan menjelaskan bahwa royalti yang harus dibayar dihitung berdasarkan jumlah kursi efektif. Saya mau menyampaikan pertama, tentu kami sangat menyayangkan ya kalau teman-teman dari pengusaha restoran dan kafe ini seperti ketakutan ya memutar lagu dan musik, terutama lagu-lagu Indonesia. Sebetulnya nggak ada masalah, silakan putar, dan kemudian dengan kita di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kita akan bisa berdiskusi, kita akan bisa membantu bagaimana menghitung ya berdasarkan jumlah kursi yang efektif ya. Jumlah kursi yang efektif, dan itu kita berikan keleluasaan kepada pengusahanya untuk melaporkan kepada kami berapa sih tingkat akupensi rate dari sebuah restoran kafe itu. Nanti kita kalikan dengan 120 ribu rupiah untuk satu kursi 1 tahun. Itu satu, sesuai dengan tarif yang sudah disahkan oleh keputusan menteri. Pertama, saya mau menjelaskan 120 ribu itu kita bagi dua dulu ya. 60 ribu buat pencipta lagu, kemudian 30 ribu untuk pelaku pertunjukannya, dan 30 ribu lagi untuk produser pemilik karya rekamannya. Ya, terkait dengan itu dipukul rata bahasanya tadi, sebetulnya penerapannya kita kepada seluruh kafe dan restoran ya, itu berdasarkan efektif area atau efektif kursi yang dilaporkan secara self assessment oleh pengusahanya. Tentu misalnya kita sangat percaya kalau 100 kursi yang ada di kafe kita kan tidak setiap hari penuh. Kan begitu. Tidak Ya. mungkinlah dalam satu hari itu sekian jam operasi kita penuh terus. Oleh karena itu kita sampaikan melalui satu form, lalu kita minta mereka mengisi berapa jumlah kursinya dan berapa tingkat kehunian daripada kursinya. Nah, itu yang kita hitung, Pak. Masalahnya, mengurus perizinan dan pembayaran royalti bisa jadi proses yang panjang dan membingungkan. Pemilik kafe terutama yang baru memulai mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengurus semua dokumen yang diperlukan. Untuk mengatasi hal ini ada beberapa solusi yang bisa dipilih pemilik kafe. Misalnya menggunakan musik yang bebas hak cipta atau musik dari musisi independen yang memang mengizinkan karyanya diputar di tempat umum. Selain itu juga ada yang memutar suara-suara alam atau suara burung. Namun LMKN mengingatkan, suara burung atau suara alam bisa juga kena royalti. Mengenai kicauan burung, kemudian suara-suara alam gitu ya, eh, harus dipahami dulu, itu merupakan satu karya juga yang direkam ya. Burung itu suaranya direkam. Nah, ini kita kalau secara teori hukumnya ya perekaman itu ada pemiliknya, dan itu juga berpotensi ada pelanggaran kalau pemiliknya
katakanlah mengklaim bahwa ya itu harus bayar karena suara itu saya yang merekam dan saya yang membuat itu menjadi sebuah rekaman gitu. Jadi pengertiannya di situ Mbak. Kalau dibilang suara alam itu adalah hasil sebuah proses kreatif, bagaimana suara air, suara ini disatukan lalu direkam. Jadi misalnya relax sound gitu ya, direkam segala itu ada pemiliknya. Netizen pun merespons ketentuan royalti di kafe itu. Umumnya mereka menilai aturan itu sudah ketinggalan zaman dan dampaknya buruk terhadap lagu itu sendiri karena kafe-kafe turut mempromosikan lagunya. Ada juga netizen yang menyarankan kafe untuk memutar lagu-lagu yang diciptakan melalui artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Polemik ini menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku sudah meminta pemerintah tidak membuat aturan yang menyulitkan dan membebani pelaku industri. Revisi Undang-Undang Hak Cipta saat ini tengah dalam proses pembahasan di DPR. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga akan mencari solusi atas masalah sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena khawatir soal masalah royalti. Fadlizon tengah berupaya menghadirkan kebijakan yang win-win solution antara pencipta musik dan pelaku usaha. Dalam polemik ini menurutnya ada kesalahpahaman yang menimbulkan ketakutan. Fadlizon menambahkan persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, melainkan perlu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM khususnya terkait perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Ada jalan keluar yang win-win gitu ya, win-win solution. Karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu. Kita berharap lagu-lagu Indonesia semakin semarak gitu ya. Tinggal bagaimana caranya nanti kita harus duduk karena ini lintas kementerian dan lembaga khususnya yang terkait dengan hak cipta, haki Kementerian Hukum. Jadi mungkin kita akan bicara jangan sampai persoalan ini justru memundurkan lagu-lagu Indonesia atau orang khawatir untuk memutar lagu-lagu Indonesia di berbagai tempat atau menyanyikan. Sejatinya menyelesaikan polemik hak cipta musik di Indonesia tidaklah sulit. Para pihak di Indonesia bisa dengan mudah mempelajari dan menerapkan apa yang sudah berlaku di negara-negara yang industri musik yang lebih maju seperti di Amerika Serikat dan Jepang misalnya. Yang menjadi masalah di Indonesia kerap aturannya multitafsir dan penegakannya tidak jelas sehingga memicu kebingungan. Ini yang harus diselesaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.